Dingin menyergap, stadion berdebu, namun Putri Kusumawardhani tetap menantang takdir di India Open 2026. Kita tiba di New Delhi dengan cerita yang tak nyaman, karena Indira Gandhi Indoor Stadium disebut kotor dan berdebu. Tapi Putri Kusumawardhani justru tersenyum tenang. Tenang tapi waspada ya. Dia tahu udara dingin menyelimuti kota. Dan ini bukan sekedar latihan biasa, melainkan pembuka India Open 2026. Betul, latihan perdana membuatnya mengerutkan dahi. Lantai terasa licin oleh debu, namun ia menekankan pemanasan ekstra agar tubuh cepat panas. Aku suka caranya memutar tantangan jadi kesempatan. Karena bagi Putri, adaptasi adalah kunci. Apalagi stadion ini akan jadi lokasi kejuaraan dunia 2026. Bayangkan tekanan itu, bermain di arena yang jadi sorotan dunia beberapa bulan lagi, sementara kondisi awalnya belum rapi. Ia meminta panitia memperbaiki sebelum pertandingan. Di balik keluhannya ada fokus tajam. Lawannya Michelle Lee dari Kanada, pemain kawakan yang tak mudah dibaca. Dan pertemuan mereka sebelumnya penuh drama. Semifinal Australian Open 2025 menjadi bukti. Putri menang 3 game lewat rubber game ketat, 17 lawan 21, 21 lawan 16, 21 lawan 18. Skor itu memberi kepercayaan diri, tetapi Putri tidak terlena. Ia mengatakan kondisi lapangan berbeda sehingga strategi harus disesuaikan, terutama membatasi bola atas lawan. Ia juga siap lebih capek, karena rali panjang di udara dingin bisa menguras stamina, dan ia menyiapkan napas agar tidak kaget saat laga pertama dimulai. Kalau kita tarik lebih luas, India Open 2026 terasa seperti panggung ujian mental bagi tim Indonesia, bukan hanya Putri seorang. Benar, ada Jonathan Christie di tunggal putra, ada pasangan ganda putra Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani, lalu ganda putri Lani Triamayasari dan Amalia Cahaya Pratiwi. Untuk Lani dan Tiwi, turnamen ini punya nuansa perpisahan, karena setelahnya mereka akan dipecah dan menjalani perombakan, jadi setiap poin terasa emosional. Kembali ke Putri, ia menyebut udara New Delhi lumayan dingin, dan itu membuat otot cepat kaku, sehingga ia tidak mau mengabaikan pemanasan ekstra. Kata-katanya sederhana tapi tegas. Ia ingin masuk lapangan dalam keadaan panas, agar tubuh siap dan fokusnya tidak buyar oleh suhu atau debu. Di sini kita melihat karakter petarungnya. Ia tidak menyalahkan keadaan, melainkan menyiapkan diri, bahkan menyebut pengalaman sebelumnya sebagai bekal yang harus dimatangkan. Menariknya, stadion ini berbeda dari edisi India Open sebelumnya, sehingga banyak pemain harus mengubah kebiasaan, dan itulah alasan Putri menekankan adaptasi sejak awal. Dia tahu bahwa kondisi kotor bisa mengganggu pantulan shuttle, lalu ia harus membaca arah bola lebih cepat, terutama saat defense melawan pukulan tajam Michelle Lee. Michelle Lee dikenal punya serangan atas yang konsisten, jadi Putri berencana menekan balik dengan variasi drop dan drive rendah, supaya ritme lawan terputus. Saat mendengar itu, aku membayangkan duel taktikal, bukan hanya adu kuat, tapi juga adu sabar, karena rally bisa memanjang seperti di pertemuan Australia. Namun, Putri tidak ingin mengulang pola yang sama sepenuhnya. Ia ingin lebih disiplin sejak game pertama, supaya tidak membuang energi mengejar ketertinggalan. Baginya, babak pertama bukan formalitas. Ia harus menang agar melangkah ke babak 32 besar, lalu membuka jalan menuju target lebih jauh di India Open. Kita juga melihat pesan tersirat. Ia ingin menjaga momentum BWF World Tour dan menunjukkan bahwa tunggal putri Indonesia bisa menembus tekanan besar di panggung ini. Ada juga catatan penting, media lokal menyorot kebersihan stadion, sehingga sorotan ekstra bisa mengganggu konsentrasi, tapi Putri mengubahnya jadi bahan motivasi. Ia meminta tim pendukung menjaga fokus latihan, dari pola makan hingga pemulihan, karena cuaca dingin sering menipu tubuh, membuat tenaga cepat turun tanpa terasa sama sekali. Secara mental, komentar tentang stadion berdebu bisa dibaca sebagai alarm, tapi justru itulah pemicu, sebab Putri ingin membuktikan bahwa fokusnya tidak mudah digoyang. Dan ketika ia berkata semoga besok lebih baik, itu bukan keluhan kosong, melainkan harapan realistis agar pertandingan berjalan adil dan aman bagi semua pemain. Aku menduga tim pelatih sudah menyiapkan rencana latihan tambahan, mungkin peregangan lebih lama, dan uji coba servis agar shuttle tidak terpengaruh debu. Yang membuat kisah ini menarik, ada campuran antara tantangan teknis, suhu dingin, dan tekanan media, sehingga setiap langkah Putri terasa seperti cerita perjuangan. Jika ia menang atas Michelle Lee, sorotan akan langsung beralih ke babak berikutnya, dan cerita stadion kotor berubah menjadi kisah keteguhan atlet Indonesia. Namun jika sebaliknya, pertanyaan akan muncul,
Apakah adaptasi kurang cepat atau apakah kondisi lapangan benar-benar menentukan? Itulah alasan laga ini terasa penting. Jadi malam ini kita menunggu, apakah Putri Kusumawardhani bisa mengubah debu menjadi panggung kemenangan sekaligus memberi sinyal kuat bagi skuad Indonesia. Apapun hasilnya, India Open 2026 sudah memberi drama sejak latihan pertama, dan kita akan melihat siapa yang paling siap menaklukkan arena itu. Pengakuan Jonathan Christie setelah tersingkir di Malaysia Open 2026 membuka rahasia rapuhnya momentum yang bikin publik tercengang. Arena Axiata di Kuala Lumpur terasa sunyi saat Jonathan Christie melangkah keluar, dan pertanyaannya sederhana. Kenapa momentum tiba-tiba lenyap? Ia menjawab jujur, ketenangan Kunlavut Vititsan membuatnya sulit menekan. Seolah setiap serangan balik memantul kembali ke arahnya. 2 game langsung berakhir dengan 16-21. Dan itu bukan sekedar angka, itu pesan tentang kesabaran lawan. Jonathan Christie mengaku, beberapa rally panjang ia menangkan, namun poin berikutnya justru hilang cepat. Seperti pintu yang tertutup sendiri. Di Malaysia Open 2026, kegagalan menjaga momentum terasa menohok. Karena ia tahu, panggung ini selalu memantulkan reputasi. Ia juga menegaskan, bersyukur tanpa cedera. Tapi syukur saja tidak cukup untuk mengubah arus ketika kepala harus setenang lawan. BWF World Tour Super 1000 menuntut detil kecil. Dan Jonathan berkata, ada pekerjaan rumah yang jelas, bukan misteri yang disembunyikan. Itu membuat pernyataannya terdengar seperti pengakuan, bahwa ia tahu di mana salah bermain, dan tahu bagaimana seharusnya bertindak. Kekalahan kedua beruntun dari Kunlavut Vititsan menyisakan garis tipis. 8 kemenangan berbanding 7, dan garis itu semakin panas. Publik menunggu, apakah garis tipis itu akan menebal atau justru terpotong? Sebab rivalitas ini berkembang jadi cermin ketahanan mental. Dalam game pertama, ia sempat mengejar. Namun setiap kali mendekat, Kunlavut memaksa rally lagi, seperti menyedot energi pelan-pelan. Tekanan itu membuat pukulan Jonathan kadang terlalu cepat, dan kesalahan kecil berubah jadi rentetan poin yang sulit dihentikan. Ada momen ketika ia memenangi rally panjang, lalu kehilangan poin berikutnya dengan cepat, dan itu membuat wajah pelatihnya keras. Bagi penonton, perubahan itu terasa seperti tombol. 1 detik menguasai, detik berikutnya terlempar dari ritme. Jonathan Christie menyebut ketenanan lawan sebagai kunci. Sebuah kata yang terdengar sederhana, tetapi mematikan di level semifinal. Ketenangan Kunlavut Vititsan bukan hanya menunggu, melainkan mengelola tempo, menekan saat tepat, dan menahan saat lawan terburu. Di sisi lain, Jonathan menyadari, impuls agresifnya bisa menjadi bumerang, terutama ketika stamina terkuras oleh rally panjang. Ia tidak menyalahkan siapapun, justru menyatakan ia harus memperbaiki kebiasaan memberi poin murah, dan itu terdengar sangat personal. Pernyataan resmi PPPBSI menjadi panggung kecil baginya untuk jujur, dan kejujuran itu membuat publik lebih dekat. Namun kejujuran juga membuka pertanyaan besar. Apakah koreksi yang ia sebut akan cukup cepat sebelum rangkaian turnamen berikutnya? Ia menyebut perlu disiplin pada rencana permainan, menjaga servis, menjaga penempatan, serta berani menunggu saat yang tepat. Kata-kata itu memberi sinyal perubahan, bahwa ia tidak hanya mengejar pukulan indah, tetapi juga konsistensi yang membosankan. Malaysia Open 2026 seharusnya jadi panggung kebangkitan, tetapi justru menjadi cermin bahwa detil kecil belum rapi. Ia menilai pencapaian hingga semifinal tetap positif, karena memberi motivasi dan percaya diri, meski pahitnya masih terasa. Ia mengingat sorak tribun, yang tiba-tiba sunyi ketika ritme hilang, dan sunyi itu terasa lebih berat daripada tekanan. Di ruang ganti, ia menyusun ulang fokus, memilih evaluasi jujur ketimbang alasan, agar setiap kekalahan berubah menjadi pelajaran. Di balik itu ada kisah tentang penonton Indonesia yang berharap final, dan rasa kecewa yang berubah jadi tuntutan halus. Tuntutan itu bukan marah, melainkan dorongan agar Jonathan Christie menemukan lagi permainan sabar tanpa kehilangan keberanian menyerang. Rivalitas dengan Kunlavut Vititsan membuat cerita ini berlapis, karena setiap pertemuan seperti ujian ulang bagi keduanya. Rekor pertemuan 8-7 menambah bumbu. Tapi Jonathan tahu, angka tidak menang, hanya pukulan yang rapi. Ia mengingat kekalahan di World Tour Finals 2025, dan ingin membalas dengan pola yang lebih sabar. Pengalaman itu membuatnya paham, bahwa serangan tanpa jeda bukan solusi, karena lawan justru membaca arah berikutnya. Ia menyebut kekalahan ini pekerjaan rumah, kata yang terdengar sederhana. Namun di level Super 1000, pekerjaan rumah berarti perubahan besar. Publik kini menoleh ke ganda putra, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri,
sebagai asa terakhir di Kuala Lumpur. Mereka menghadapi Eren Chia dan Soh Wuyi. Ujian berat yang bisa mengubah suasana, sekaligus menutup luka tunggal. Di luar lapangan, Jonathan Christie menatap kalender. Dan ia tahu, evaluasi harus cepat. Sebab kompetisi tidak memberi jeda. Ia berkata ingin bermain jauh lebih baik. Dan kalimat itu terdengar seperti janji pribadi pada dirinya sendiri dan para pendukung. Janji itu membawa kita ke pertanyaan akhir. Apakah Malaysia Open 2026 hanya batu sandungan sementara jika ia memecahkan pola kehilangan poin cepat? Kisah berikutnya bisa berubah, dan publik akan menyaksikan kebangkitan yang dinanti. Namun bila kelemahan itu bertahan, rivalitas dengan Kun Lafut Vititsan akan semakin menyiksa. Karena ketenangan selalu menang di ujung. Inilah momen ketika pengakuan jujur menjadi titik balik, bukan penghiburan. Sebab penonton ingin melihat bukti di turnamen berikutnya. Jadi kita tunggu, apakah Jonathan Christie akan datang dengan strategi baru, atau kembali terbawa arus yang sama?